Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat tarawih Masjid Al-Asra yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Allah yang luar biasa, di mana dikabulkannya doa kita di Ramadan tahun lalu, bahwa kita minta untuk disampaikan kembali dengan Ramadan berikutnya, berarti Ramadan tahun ini. Itu hal yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya melanjutkan sedikit hikmah menyambut Ramadan ini, saya mulai dengan mengingatkan bahwa tujuan agama itu, terutama Islam ya, tujuan agama Islam itu adalah menjaga 5 hal, gitu kan? Di situ ada hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, dan hifzul mal. Nah, yang dua pertama itu perlu kita perhatikan karena bertepatan dengan kondisi kita. Kita mau tidak mau harus melakukan hifzuddin. Kita menjaga agama kita dengan tetap selalu menjaga akidah dan ibadah kita. Nah, Ramadan ini merupakan bulan-bulan ibadah. Oleh karena itu agama kita harus kita jaga. Jangan sampai syiar agama kita hilang karena situasi, kondisi macam-macam itu harus kita jaga. Jadi nggak boleh kita meninggalkan ibadah itu dengan alasan macam, apalagi kalau sampai itu menghilangkan dan melupakan atau merendahkan atau menurunkan syiar agama Islam. Itu perlu hifzuddin. Tapi di samping itu kita perlu melakukan hifzun nafs. Kita harus menjaga diri kita dari segala macam ancaman kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu kita harus patuh protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah. Ya. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut bisa saja kalau kita tidak patuh dengan protokol kesehatan, mungkin diri kita yang terancam. Kalau diri kita tidak terancam karena kemampuan daya tahan tubuh kita baik, kita mungkin pembawa dan akhirnya mengancam orang lain. Nah, itu juga hifzun nafs. Nah, makanya di sini saya mengingatkan di awal ini, marilah kita sambut Ramadan ini dengan semangat ibadah kita yang luar biasa, menegakkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dengan prinsip hifzun nafs tadi itu. Bapak Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan ini memang bulan ibadah, tapi ada yang perlu kita luruskan dalam hal ini, itu adalah bukan ibadah itulah yang menjadi tujuan bulan Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru bulan Ramadan ini adalah momen-momen yang sangat khusus dan luar biasa bagi Allah untuk membentuk, menciptakan kepribadian umat menjadi pribadi-pribadi yang sesuai diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam keseharian itu sudah cukup ada. Semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya adalah membentuk kepribadian kita. Salat ya, berwajib ya.
Itu tujuannya adalah untuk menciptakan agar kita menjadi orang baik yang tidak berbuat macam-macam, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Sehingga di situ disebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bukan salat itu, bukan ritual salat itu yang jadi tujuan. Ibadah salat itu dan ibadah yang lain itu hanya merupakan cara Allah, metode Allah, ya, untuk menciptakan manusia itu menjadi pribadi yang baik sesuai yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan pribadi-pribadi yang baik itu adalah pribadi yang tidak berbuat macam-macam, sehingga disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Agar manusia itu menjadi orang baik. Kalau manusia itu menjadi orang baik, berarti tujuan akhirnya sebenarnya apa? Agar Allah meridainya. Agar Allah meridainya. Keridaan Allah itulah sebenarnya yang harus kita cari. Jadi bukan ibadahnya. Jadi kita beribadah datang ke sini itu hanya untuk melaksanakan perintah Allah, karena itu cara yang ditunjukkan Allah untuk menciptakan kepribadian kita menjadi pribadi yang baik. Nah, untuk mencapai itu tentu kualitas pelaksanaan ibadah kita harus kita jaga. Semakin tinggi kualitas ibadah salat kita, tentu semakin dekat atau semakin tinggi capaian kebaikan atau kepribadian diri kita. Nah, kenapa harus jadi orang baik? Supaya hubungan kita dengan sesama manusia itu baik, hubungan dengan Allah pun juga baik. Disitulah keridaan Allah itu datang. Kenapa harus ridha Allah? Kenapa harus keridaan Allah sebenarnya yang kita cari? Bukan ibadah itu. Karena surga itu hanya diberikan oleh Allah atas keridaannya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Apabila kita dengan Allah itu sama-sama ridha. Allah ridha kepada kita, ridha Allah, kita juga ridha kepada Allah. Disitulah surga itu diberikan. Bukan karena banyak-banyakan ibadah. Bukan karena banyaknya dia zikir. Bukan karena banyaknya dibaca Al-Quran. Tapi bagaimana ibadah yang dilakukan itu, terutama ibadah salat yang wajib tadi, itu mampu untuk membuat kita, menciptakan diri kita menjadi orang baik. Gitu. Semua ibadah seperti itu. Nah, kita lihat juga puasa ini. Puasa ibadah Ramadan ini kita disuruh berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi berpuasa itu bukan ibadahnya, bukan banyak-banyakan puasa, bukan banyak-banyakan ibadah Ramadan. Itu yang perlu kita luruskan. Tapi bagaimana kualitas ibadah kita itu mampu menciptakan kepribadian kita yang takwa, ya, puasa itu. Dengan kepribadian takwa itu Allah akan ridha kepada kita. Kenapa dia ridha kepada kita? Karena kita menciptakan hubungan baik dengan segala macam siapapun juga. Coba lihat. Kalau kita menjadi orang bertakwa, apa ciri orang bertakwa tersebut? Pertama, ciri akidah dan ibadah. Itu untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu disebutkan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di situ ada indikator, ada ciri-ciri orang beriman itu secara akidah apa? Percaya kepada yang gaib itu adalah Allah dan malaikat. Di situ. Kemudian percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Kemudian kita juga percaya kepada hari akhirat. Nah, ini kan rukun iman. Kalau kita percaya di situ, berarti itu baru
ciri-ciri atau indikator akidahnya. Ada indikator ibadahnya. Apa yang disebutkan tadi itu? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang melaksanakan ibadah salat wajib dan membayar zakat. Zakat di situ. Itu ibadah. Tapi nggak cukup segitu. Belum itu, kalau baru segitu kita belum bertakwa. Disinilah kita kadang-kadang salah. Kalau kita udah rajin sholat, udah rajin puasa, kita udah menganggap diri kita bertakwa. Iya, tapi belum sempurna. Itu baru ciri bertakwa secara akidah dan ibadah. Ada ciri sosialnya. Ciri sosialnya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Surga itu hanya bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang disebutkan di situ? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang yang mau menafkahkan hartanya, bersedekah pada saat rezekinya lapang atau rezekinya sempit. Yang penting ada rezeki sedekah. Banyak rezeki, banyak sedekah. Sedikit rezeki, sedikit sedekah. Yang penting sedekah. Jadi mental sedekah, bukan mental pengemis. Nah ini loh. Makanya disebut dalam suatu hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mental itu adalah mental sedekah. Bukan mental, itu orang takwa. Berikutnya apa? Wal kadhimina al-ghaidha, yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, jangan disebut di sini mengendalikan hawa nafsu, tapi mengendalikan emosi. Apa maksudnya? Kalau mau marah, boleh marah, harus marah, tapi pada tempatnya. Sama anak boleh marah, sama istri boleh marah, tapi pada tempatnya dan secukupnya. Nggak boleh berlebihan marah itu. Orang yang nggak pernah marah itu nggak benar, nggak baik, karena nggak mendidik. Tapi marah itu harus dikendalikan. Pertama itu adalah pada tempatnya. Yang kedua ada alasan kenapa marah. Yang ketiga nggak boleh berlebihan marah itu, dan nggak boleh dendam. Ya, kenapa lagi? Mengendalikan emosi. Yang dimaksud emosi itu apa? Ketika kita bersedih, itu emosi. Mengendalikan kesedihan, kita nggak boleh larut dalam satu kesedihan. Itu emosi, itu pengendalian. Nggak boleh putus asa. Kalau dapat musibah, ya sudah, kita harus sabar. Kendalikan emosi di situ. Nggak boleh larut. Kalau kita dapat kebahagiaan, nggak boleh diumbar kebahagiaan itu. Nggak boleh euforianya luar biasa. Gembira boleh, tapi jangan berlebihan. Itu mengendalikan emosi namanya. Berikutnya apa? Wal afina 'anil nas. Mau memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Apalagi kalau orang sudah minta maaf, maafkan. Artinya apa? Nggak boleh dendam. Nah, makanya di sini kalau bulan puasa kita maaf-maafan sama keluarga, sama tetangga, segala macam. Supaya apa? Kita untuk mencipta orang takwa itu secara sosial. Ini Ramadan nanti apa sih? Nanti ketika Idul Fitri juga gitu, kita maaf-maafan lagi, kita maafkan. Ikhlas semua. Satu lagi, indikator sosial itu apa? Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila dia sadar, dia tahu bahwa dia berbuat salah atau mengenai dirinya, dia cepat-cepat ingat Allah dan istighfar, ampun. Artinya apa? Introspeksi di 4 indikator sosial. Bersedekah, mengendalikan emosi, memaafkan orang, dan introspeksi diri. Nggak mau mencari kesalahan di dalam diri orang. Itu ciri orang bertakwa. Ini Al-Quran loh, bukan saya yang ngomong. Jadi ada ciri akidah, ibadah, dan ciri sosial. Nah semua itu kalau itu terjadi berarti kita akan baik. Kita nggak akan punya musuh. Kita nggak akan punya apa-apa gitu. Nggak ada orang yang marah sama kita. Jadi hubungan baik dengan Allah tercipta, hubungan baik dengan manusia tercipta. Kenapa? Dengan indikator akidah ibadah, hubungan dengan Allah. Indikator sosial itu adalah hubungan dengan manusia. Jadilah kita juga orang baik. Jadi orang takwa itu juga orang baik. Nah disitulah munculnya Allah ridha.
Kalau Allah ridho berarti ujungnya surga. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Jadi yang kita cari itu adalah untuk menjadi pribadi takwa agar Allah ridho. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini semua ibadah itu dikumpulkan. Di situ ada sholat yang banyak, wajib maupun sunat, masuk tarawih nanti sebentar lagi akan kita lakukan. Kita juga di sini melaksanakan puasa, zikir, baca Al-Quran. Tujuannya apa? Membentuk pribadi kita. Jadi bukan ibadahnya itu yang jadi tujuan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Cara berpikir kita harus kita perbaiki. Jadi bukan banyak-banyakan ibadah, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita tersebut agar mampu memperbaiki atau membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang bertakwa dan pribadi yang baik tadi. Disitulah Allah akan ridha dan baru ujung-ujungnya mendapatkan surga. Jadi jangan hitung-hitung pahala. Kalau hitung-hitung pahala berarti kita berdagang sama Allah. Namanya itu. Kita hitung-hitungan sama Allah. Jangan pikirin pahala. Apa yang kita pikir? Membentuk pribadi kita menjadi pribadi baik agar Allah menjadi ridha kepada kita. Kalau Allah dari ridha, pasti kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik menurut Allah. Itu pasti surganya. Nah, makanya di sini disebutkan orang yang masuk surga itu adalah orang yang diridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini ridha Allah. Jadi mau beribadah sampai lututnya lecet pun kalau Allah nggak ridha, nggak masuk surga. Nah, coba dalam satu hadis itu apa? Seorang yang kotor perbuatannya, perempuan yang kelam kehidupannya, hanya dengan melakukan satu tindakan menolong anjing, ya, agar bisa minum dan tidak mati kehausan, dan di situ Allah ridha, surga bagi dia. Coba. Kenapa? Karena kepribadian dia tadi itu ikhlas menolong makhluk Allah. Coba. Itu kan contoh yang diberikan oleh Allah sebenarnya itu. Nah, kita kadang-kadang agak keliru. Yang kita kejar ibadahnya, tanpa kita perhatikan apakah ibadah kita itu bisa membentuk kepribadian kita itu menjadi pribadi yang baik tadi itu, ya, yang terhindar dari menghindari perbuatan fahsya dan munkar, dan pribadi yang bertakwa tadi. Itulah yang harus kita ciptakan dalam target ibadah kita dalam Ramadan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membentuk, bisa membantu kita dalam meluruskan niat dan cara berpikir kita dalam beribadah Ramadan kali ini. Dan Ramadan kali ini betul-betul menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang bertakwa, sehingga itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ujung-ujungnya mendapatkan jannahnya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebagai pengurus Yayasan Al-Asra, kami baik secara lembaga maupun pribadi menyampaikan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau layanan-layanan ibadah dari Masjid Al-Asra belum begitu memenuhi harapan Bapak Ibu semua, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Nah, saya juga tidak terlalu berkecil hati pada malam hari ini jemaah kita sedikit karena hujan, itu saya paham betul. Biasanya kita cukup banyak, ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling memaafkan dan sama-sama kita ramaikan masjid ini. Marilah kita jadikan tempat ini sebagai tempat untuk kita mencari keridhaan Allah tersebut. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Marilah kita berlomba-lomba untuk beribadah, untuk membentuk kepribadian kita. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.